Nah, boleh nggak bro sharing dikit, kenapa sih lu nulis buku Sisi Gelap Network Marketing ini? Atas dasar apa kalau boleh tahu? Ya, jadi gini. Nah, banyak orang terjebak, dia kira bisnis jaringan ini adalah bisnis gampang cepat kaya, itu menjadi masalah. Oke oke, paham paham. Ya 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 Karena ya. perbuatan sebagian orang Yang ngajak ini, yang ngajak ini iming-imingin lah. diiming-imingin, Oke. dapat mobil ini. Banyak loh, jangankan bro, orang banyak nggak mau beli ini karena takut sama judulnya. Udah baca belum tuh? Lihat judulnya aja dia nggak mau. Oh, kalau gua kenapa ngundang lu karena gua udah baca. Yes, Gua kalau tahu isinya, iya, makanya gua undang. kalau dia udah ketakutan, oh nanti udah takut duluan dia. Hai, kembali lagi bersama gua Martin Carter di Ngobrol Tren. Wah, kesempatan sore hari ini sangat luar biasa guys. Kita kedatangan seorang coach. Wah, coach apa nih? Jadi ada bidang yang mungkin teman-teman udah tahu ya, bidang network marketing ya. Yang mungkin teman-teman udah tahu juga yang lebih sering dikenal dengan MLM atau multi level marketing. Beliau dulunya adalah seorang mantan ya, mantan pelaku ya, top leader juga dan sekarang beliau menekunin sebagai seorang coach ya gitu. Nah, selain itu juga yang gue mau bahas adalah kenapa gue undang beliau ke sini. Beliau barusan meluncurkan buku terbarunya ya, yaitu beliau juga seorang penulis buku. Nah ini dia, Sisi Gelap Network Marketing ya. Siapakah beliau? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Ini dia, Coach Indra Jayapurba. Yeay. Wih. Thank you for coming bro. Sama-sama brother. Aduh. Nih terakhir ini jadi beliau nih pernah diundang pertama kali waktu kita, podcast pertama kali yang Ngobrol Tren ya. Tahun lalu. Tahun lalu ya kalau Yes. nggak salah ya. Nah itu sama istri ya, sama Ya, Ocha sama Ocha, ya. sama Ocha. Nah sekarang sama gua nih. Ya, dulu aku duduknya di situ tuh. Oh di sini ya? Iya, Ocha di Nah sini. sekarang gua di sini gantian. Jadi beliau nih seorang coach ya, baru ngeluarin buku ya Bro, baru Yes, launching. Sisi Gelap Network Marketing. Gue udah beli guys dan ini bagus banget isinya ya, recommended. Tapi gue akan bahas beberapa hal di dalamnya dan Yes. mungkin kita akan kupas habis ya kan. Hmm. Ini kenapa sih kok beliau meluncurkan buku ini? Sisi Gelap Network Marketing. Emang ada ya sisi gelapnya ya? Iya. Dan ada sisi terangnya. Yes. Ya kita bahas ini. Bro mungkin teman-teman juga pada penasaran nih ya kan. Yes. Lu selain coach, lu bisa nulis buku juga ya Yes. kan. Ini by the way buku pertama kali kah atau udah buku yang keberapa? Itu buku kedua. Buku kedua? Iya. Berarti lu udah pernah Iya. Ini buku pertama gua nih. oke, no Ah. posting, no closing. No posting, no Oke. closing. Nah itu gue belum baca. Nah boleh ntar gue baca lu tuh. harus baca nanti nih. Siap, siap, Ya. siap, siap. Jadi itu buku pertama, ini buku Buku yang kedua, kedua. iya. Oke. Nah boleh nggak bro sharing dikit ya kan, kenapa sih lu nulis buku Sisi Gelap Network Marketing ini? Atas dasar apa kalau boleh tahu? Ya, jadi gini, sebenarnya ini kegelisahan gua sih ya. Oke. Jadi kegelisahan gua tuh kenapa network marketing ini, masih dianggap sebelah mata sama orang ya. Oke. Padahal kan industri ini siapa sih yang nggak tahu ya, kalau yang sudah di dalam ya pasti udah tahu ini powerful sekali gitu loh. Yes. Luar biasa, kalau kita bilang amazing. Oke. Cuman kalau orang di luar dari network marketing justru ngelihatnya nggak seperti itu gitu. Oke. Kenapa? Karena banyak orang terluka sebenarnya di luar sana terluka. Hmm. Nah makanya gue tulis buku Sisi Gelap itu karena selama ini yang ditonjolkan oleh pelaku sendiri itu adalah sisi terangnya yang bagus-bagusnya. Yang ditunjukkan itu adalah bagaimana bisa financial freedom, bagaimana bisa mencapai income, reward, bla bla, etc gitu loh. Ya. Padahal dalam hidup ini kita tahu kan, semua itu seperti dua sisi mata koin. Ya. Ada sisi terang, ada sisi gelap. Ya. Jadi justru kenapa aku tulis ini bukan justru menunjukkan aku tidak cinta dengan network marketing, justru saya cinta banget dengan industri ini. Oke. Tapi kalau gua nih ketika belajar kripto misalkan atau belajar saham Ya. atau belajar financial planner atau apapun gitu. Ya. Ketika ada industri itu mengeluarkan buku Sisi Gelap pasti gua baca. Kenapa? Karena gua pengen tahu ya dari kedua sisi industri ini apa sebenarnya yang terjadi dengan industri ini gitu loh. Oke. Jadi supaya kenapa? Supaya aku tambah dewasa gitu loh. Supaya kita tambah dewasa. Jadi ketika kita terjun dalam industri ini kita tahu, oh ternyata sisi gelap ini ada. Kita nggak kaget lagi gitu loh. Oke. Ternyata ada sisi gelap yang seperti itu. Terus sama seperti network marketing.
Di network marketing ini ada sisi gelap yang jarang sekali dibicarakan tapi real dan nyata. Gitu loh. Makanya aku Oke. bagi di situ sisi gelap itu ada eksternal, Hmm, ada sisi gelap ya, internal. betul. Nah, eksternal itu persepsi atau asumsi dari eksternal dari orang lain. Hmm, Yang bilang bisnis ini, industri ini adalah industri jual mimpi. ya, Industri ini adalah yang menguntungkan yang di atas ya, saja gitu loh. ya. Nah, itu kan asumsi persepsi yang sudah terbentuk di masyarakat. Hmm, Nah, ada fakta itu gitu loh. Fakta itu ada gitu loh. Ada yang secara eksternal seperti itu, tapi nggak semuanya melulu seperti itu sebenarnya gitu loh. hmm, Nah, itu yang eksternal. Yang kedua internal. oke, Internal ini yang sebenarnya juga jarang dibicarakan. Misalkan drama antar member, oke. drama antar Upline dan upline downline, dan ya, downline, drama ya, antar perusahaan, ya. drama Crossline, ya ya, crossline, ya, ya. drama-drama ini. Ini kan sebenarnya tanpa sadar membuat banyak orang terluka, Bro. Hmm, Jadi sebenarnya sekali lagi saya bilang ya, jeleknya salah satu, orang tuh sebenarnya nggak ada yang trauma dengan network marketing. oke. Orang tuh trauma dengan biasa, kalau orang tuh trauma dengan pelakunya atau Ya, dengan oknumnya, ya. dia sekonyong-konyong benci sama industrinya. Otomatis ya. Iya, sedih nggak ini? Iya, 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 Seharusnya iya. kan nggak seperti itu. Betul, betul. Kan Iya, misalkan lu dikibulin lah iya, sama oknum iya, seorang leader, iya, tapi dia bisa berhenti loh main network marketing. iya, Padahal kan yang salah kan leadernya itu, iya, oknum itu gitu loh. iya, Nah, itulah kenapa saya tulis itu bukan berarti supaya lu iya, tahu gitu loh. Ada loh oknum leader yang manipulatif. iya, iya, Ada oknum leader yang controlling. iya, Tapi nggak semua iya, seperti itu gitu loh. iya, paham. Jadi di buku itu saya nggak cuma berbicara sisi gelap, itu judulnya aja sisi gelap. Oke, tapi ada sisi terangnya juga, ya, ya, Lebih banyak ya, justru sisi terangnya ya. yang saya Gue bahas udah gitu baca loh. kok, ya, ya, Iya. ya, Jadi justru saya tulis itu supaya orang nggak kaget gitu loh. ya. Apalagi orang-orang baru ketika terjun dia terluka, lu bisa bayangkan orang kalau udah terluka itu dia ngomong nggak ke satu orang, Oh, kemana-mana. dia akan Iya. ngomong kemana-mana gitu loh. Orang nggak dikenal pun dia akan cerita. Dia akan cerita. Iya, bener, bener. Yang lebih parah lagi lu tau apa? Apa? Dia bukan yang terluka, Hah. yang terluka temennya-temennya. Hah. Temennya-temennya itu ngomong ke temennya, semua jadi terluka. Hmm, Gitu loh. Jadi kalau dengan ada buku sisi gelap itu, ya, saya harapkan teman-teman network marketing itu jadi buku wajibnya. Jadi dia tahu orang baru pun, oh ternyata ada yang seperti begini, membuat dia jadi lebih kuat, dia jadi Ya. lebih dewasa, Ya. dan dia jadi orang yang sangat sangat open minded gitu loh ya, tujuannya. ya, Bro. ya. Tapi sebenarnya ya gue setuju ya. Maksudnya ini sama kayak gue punya teman. Ini kisah nyata ya, Iya, bro. iya. Dia dikecewakan sama teman gerejanya nih. Iya. Dikecewakan karena apalah ya. Tiba-tiba gini dia memutuskan dia nggak mau pelayanan lagi dan dia nggak mau ke gereja lagi. Benci sama gerejanya kan? Benci sama gerejanya. Iya. Berarti kan bisa dikatakan dia kayak benci sama agamanya kan. Iya. Karena cuma terluka gara-gara Oknum. oknum. Iya. Memang Apa- seperti itu, bro. Memang Iya kan? apalagi oknum itu misalkan berpengaruh. Iya. Misalkan kayak hamba Tuhan, Iya, iya. pendeta atau Iya. apa gitu ya. Nah itu loh. Kenapa? Karena dia belum dibekalin. Hmm. Bahwa ada oknum-oknum yang seperti itu. Makanya dibilang kalau di gereja, jangan lihat gerejanya. Hmm. Jadi lihat siapa? Lihat Tuhan. Lihat Iya, Tuhannya. Betul. Jangan berharap sama manusia katanya kan. Betul. Berharaplah sama Tuhan kan Iya, begitu katanya. Betul. Iya. Nah makanya ya kita di sini nggak ngomongin Iya, gerejanya agama. ya. Iya, iya, iya. Tapi maksudnya sama seperti di network marketing. Lu akan ketemu, ya mungkin yang nonton ini, lu akan ketemu orang yang nggak bertanggung jawab. Hmm. Tapi karena lu udah tahu, Ya. oh udah baca bukunya Sisi Gelap, Ya. oh ini orang yang dimaksud Bang Indra. Oh jadi tetap aku fokus sama bisnisku. Ya, 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 ya. Nah itu goalnya. Oke, siap, siap, siap. Keren, keren, keren. Paham, paham. Nah, Tapi jujur ya, bro. ah. Ini gue boleh kasih Boleh ini ya, dong. sharing ya, Ya, masukan boleh ya. spill dikit lah. Iya, kan gue udah baca nih, ya kan. Ah, ah. Nah, tapi ada beberapa hal yang menurut gue juga mau clarify juga Yes, nih, ya yes, kan. yes. Karena bro kan memang dari pengalamannya dari perusahaan kesehatan ya. Ya kan, pengalaman sebagai mitra dulu, member. Enggak, Bener nggak? kalau aku banyak teknologi pernah, Oh, pernah juga ya. skincare pernah, Oke. kesehatan pernah. Oke. Nah, jadi ada dua hal nih sebenarnya yang gua baca dan menurut gua kayaknya ya bisa dibilang kayak gua agak sedikit disagree. Ini gua bahas nggak apa-apa ya, bro? It's okay, Gitu. it's okay. Maksudnya gua kepingin tahu pandangan lu menulis ini nih Ya. kayak gimana gitu loh. Iya. Yang pertama adalah tentang masalah tutup poin. Ya, ya.
Nah di sini termasuk adalah masuk di salah satu poin di sisi gelap. Iya. Yang tutup poin ini. Ya. Jadi orang kayak dia bonusnya kecil ya kan, dipaksa untuk dia tutup poin lagi, beli lagi, beli Iya, lagi. iya. Nah ini yang bikin orang jadi kayak kecewa, bikin orang jadi kayak kayak kesel, kayak males ya kan, dan akhirnya jadi negatif Iya, seperti itu ya kan. iya. Nah kalau di tren jujur sih, ya gue yakin nggak cuma di tren aja ya, gue Iya. yakin kan perusahaan MLM kan kalau di Indonesia gue total gue udah dapat listnya hampir 500, 500. banyak banget loh ya kan. Iya. Nah gue yakin sih nggak cuma di tren aja, tapi kalau di kita itu, kita tuh nggak ada tutup poin bro, Iya, 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 iya. gitu. It's okay. Jadi mungkin maksudnya kalau di buku ini yang bahas tentang masalah tutup poin mungkin nggak di semua ya, bukan untuk semua maksudnya Iya. ya. Jadi gini bro, biar lebih paham banyak teman-teman gitu ya. Oke, Di situ tuh di sisi gelap itu bukan tutup poinnya sisi gelapnya. oke, Perusahaan network marketing yang lu bilang 500 mungkin kalau di seluruh dunia ada puluhan ribu. Ya. Itu bebas orang mau pakai sistem tutup poin atau enggak. Ya. Yang jadi masalah dari sisi gelap itu adalah ketika orang itu dipaksa tutup poin itu dalam jumlah besar untuk stok produk. oke, Padahal orang itu belum punya kemampuan menjual. Jadi dia harus mengeluarkan sejumlah duit padahal dia belum dibekali ilmu, belum ilmu menjual, ilmu closing dan Ya. akhirnya numpuk barangnya dia keluar duit banyak. Itu loh dia Oke. bilang gitu loh. oke. Padahal itu bukan buat kepentingan si distributor ya, itu buat kepentingan si leadernya. Leadernya, Gitu oke, loh. paham. Jadi itu yang di saya permasalahkan dalam sisi gelap, Oke. bukan permasalahan tutup poin atau Oke. enggak tutup poinnya. Oke, Jadi kalau misalkan kayak di perusahaan bro nggak ada tutup poin, it's okay. ya, Nggak ada masalah dengan itu. ya. Kalau di perusahaan yang lain banyak yang punya tutup poin, itu juga nggak ada masalah dengan itu. Oke, Nah tujuannya kalau orang tutup poin itu kan untuk repeat order ya, betul. untuk menjaga repeat order. Ya. Dan itu menurut aku nggak ada masalah. Oke. Tetapi kalau kamu memaksakan orang, misalkan sampai puluhan juta, ratusan juta beli di depan dengan iming-iming, nanti kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini, itu kan jadi beban buat si orang tersebut. Iya, di mana dia belum sanggup ya. Belum sanggup Belum gitu punya loh. skillnya lah. Belum intinya punya lah. skillnya. Ya, paham, Nah paham. itu yang kita bilang sisi gelap. Jadi kalau nanti ada misalkan yang mendengar ini, misalkan mendengarkan podcast ini, dia belum merasa dia punya kapasitas untuk menjual, terus dipaksa dia untuk membeli produk sejumlah yang banyak, ya jangan mau. Jangan mau. Itu Ya, maksudnya. Ya. Jadi jangan mau gitu loh. Leadernya juga harus ngasih tahu, ini loh resikonya nanti kayak begini ya. Iya, Gitu. Oke, itu oke, tujuannya oke. gitu loh. Ya, Jadi ya. bukan isunya tuh bukan dipaksa, bukan karena ini perusahaannya tutup poin atau enggak. Karena saya tahu sekarang ya, Ya. zaman sekarang ini ada perusahaan yang menggunakan tutup poin, ada yang enggak. Ya. Dan itu cuman ya itu selera atau strategi si Ya. perusahaan masing-masing lah. Ya. Kita tidak membahas dengan Ya, itu gitu ya. loh. Saya nggak mau bilang mana yang bagus, mana yang Ya. enggak. Tapi saya cuma mau bilang ketika itu dipaksakan itu menjadi sisi gelap. Oke. Oh Gitu gitu ya ya. maksudnya ya. Iya. Oke. Siap ya. Nah itu teman-teman bisa dengar juga ya. Maksudnya ini Hmm. mungkin buat ya teman-teman yang bergerak atau menjalankan bisnis network marketing yang mungkin di perusahaannya ya itu ya repeat ordernya tutup Iya, poin itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman tahu nih kemampuannya, gue kayaknya belum bisa ngejual sebanyak itu dalam waktu singkat. Itu kan kalau di perusahaan yang lain yang gue tahu nih bro Iya. ya, itu kan ada expirednya Iya, kan. iya. Nah itu kan jadi beban kan. Jadi beban. Gitu loh. Kalau nggak ada expirednya mungkin lain cerita lah Lain ya. cerita. Nah karena ada expirednya, nah itulah mungkin yang jadi permasalahan, jadi masuk ke sisi gelap ya. Artinya gini bro, walaupun ada expirednya ataupun gak ada expirednya, ketika lu memaksakan sesuatu, misalkan dia new member, lu langsung paksa dia misalkan untuk membeli 500 juta, 600 juta, sementara dia belum punya kemampuan untuk menjual. Sebulan belum tentu dia bisa jual 2-3 produk. Itu kan sama lu menjebak dia gitu. Betul, bunuh dia lah. Bunuh dia lah Iya, gitu loh. Nah paham. itu yang dibilang sisi gelap. Iya. Dan itu banyak kejadian, banyak yang curhat sama aku. Oke. Gitu loh. Ya. Nah itu ulah dari, sekali lagi teman-teman, itu ulah dari oknum. Ya. Oknum leader yang gak bertanggung jawab gitu loh. Ya. Makanya kalau orang membaca ini dia jadi tahu. Bukan berarti kamu membenci leadernya, jangan. Ya. Tapi maksudnya lu jadi lebih pinter aja gitu loh. Ya. Nah sekarang gue mau nanya nih bro, misalkan ada kasus seperti ini, leadernya bilang mau ngebantu nih, ya kan gue pelaku nih ya, gue kan juga ya dari perusahaan yang sebelumnya kan juga pernah ngalamin hal-hal seperti inilah ya. Jadi waktu itu gue mencoba mengingat kejadian yang terjadi di gue nih bro, sebelum gue buka tren ya.
Jadi waktu itu gue ada nge-push member untuk masuk banyak nih. Ya. Pernah. Ya memang sih pasti kan kita nge-push ya ada kepentingan buat kita juga lah Ya intinya pasti. lah ya. Biar kita dapat ini, mereka juga sukses, kita kedongkrak lah intinya lah. Nah tapi kalau gue tipe orang yang bertanggung jawab ini bro. Ya. Gue mau bantu, gue pegang omongan gue. Ya. Gue bilang saya standby ya bu, saya bantu anda ya gitu. Tapi kenyataannya bro, mereka ini tiba-tiba dihubungin susah banget. Ya. Ya. Gitu loh. Ya. Nah kalau kayak gitu gimana? Kan I- bukan salah, sorry ya ini gue bukan cari pembenaran ya, bukan. Kalau kayak gitu gimana? Ya sebenarnya gini bro, itu kan kasus-kasus berbeda ya. Iya. Cuman kan gini, gua nggak bilang itu salah dan benar ya. Gua tulis itu bukan gini loh. Gua tulis itu, gua balik dulu ke buku itu ya. Ya. Gua tulis buku itu banyak pengalaman gua juga pribadi. Oke. Gua melakukan hal yang sama yang lu lakukan. Bukan berarti gua nggak ngelakukan Iya, gitu. iya, iya. Justru karena kita pernah melakukan kesalahan, Ya. kita nggak mau Ya. mau terjadi gitu loh. Hmm. Walaupun misalkan lu bilang dia dihubungin susah, Ya. bisa jadi banyak hal kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi dia sudah sibuk, bisa jadi dia juga merasa sudah terjebak. Tapi intinya kebanyakan orang kalau dia belum siap kita lakukan seperti itu, kebanyakan orang kalau terluka itu banyak diam bro. Diam sama kitanya, tapi di luar dia ngomel. Gitu loh. Jadi banyak kejadian seperti itu. Nah gue juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi makanya saya bilang saya tulis itu banyak berdasarkan pengalaman aku. Bukan saya membenarkan apa yang saya lakukan. Justru kita banyak melakukan kesalahan. Ya. Nah orang yang leader yang berani mengaku bahwa dia pernah melakukan kesalahan kan justru itu yang bagus gitu loh. Biar nggak terjadi ke orang lain orang lah. lain gitu Paham. Nah karena tujuan kita kan sekarang ini kan kita cinta sama industri ini. Kita cinta sama profesi ini. Jadi kita kalau cara memperbaikinya, kita harus melakukan pertama, kita harus embrace dulu bro. Kita harus akui dulu bahwa ada sisi gelapnya. Ya. Nah kalau ada sisi gelapnya, ya kita perbaikin. Gitu loh. Nah yang terjadi sekarang kayak seakan-akan gak ada sisi gelap. Kalau orang berbicara network marketing seakan-akan itu semua udah bagus. Semua. Ya. Padahal enggak. Padahal enggak gitu loh. Ada sisi gelap bukan berarti ini gak bagus gitu loh. Ya wajar-wajar aja sebenarnya. Nah maksud aku dengan menulis itu supaya level kesadaran aja sih sebenarnya. Ya. Sorry ini gue nanya bukan karena gue disagree atau apa. Karena gue gak mau cuma leadernya saja yang disalahkan ini bro. Karena ada banyak faktor ya bro. Nggak cuma leadernya aja. Tapi membernya ini sendiri yang masuk duit gede ini kadang-kadang juga kurang ajar bro. Iya. Gitu loh. Iya kan. Contoh ya gini. Ini ada kejadian juga nih bro ya kan. Yang kejadian di gua dulu ya. Jadi ini member juga jago jualan lah ya kan. Tapi karena dia sok ngeminter. Dia nggak ikutin sistem. Nggak teachable, nggak nurut. Dia jual dengan caranya sendiri. Akhirnya tuh nggak kejual itu produk bro. Ya. Terus ngomel-ngomel kemana-mana. Ya. Nah kita sebagai leader udah ngulurin tangan. Pak ayo kita bantu. Pak on system. Pak datang ke pertemuan. Pak belajar yuk atau apa. Nah kalau kayak gitu gimana? Kan nggak bisa 100% kita menyalahkan leadernya saja nih. Loh iya enggak. Balik lagi kan ya. Ya makanya kan ku bilang di buku itu bukan hanya sekedar leader. Maksudnya gitu loh, sisi gelap itu kan bukan cuma leadernya. Iya. Termasuk si orang baru ini pun, dia kan juga harus punya namanya critical thinking. Aku kan di situ membahas soal bagaimana dia punya kedewasaan dan juga critical thinking. Jadi kalau dia merasa dia memang udah nggak mampu, ya jangan sotoy juga gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Nah tapi kalau ada kejadian kayak bro misalkan dia tidak on system, tidak ini segala macam, tidak mau menurut, tidak bahasanya misalkan ya bisa jadi yang dialamin dia ini ya kita nggak tahu lah. Gua nggak tahu lah apa yang dialamin dia ya pada saat itu ya. Ya gua nggak tahu apa yang dialamin dia. Tapi yang gua tahu pasti kalau gini nggak ada salahnya misalkan kalau gini bro. Kalau datangnya dari dia mau beli produk banyak itu nggak ada masalah bro. Karena dia mungkin penjualannya bagus. Nah yang jadi masalah ini kadang-kadang dorongan. Lu harus ingat loh. Kalau leader ini kan untuk pertama bagi orang baru kan mereka percaya. Lu apapun yang lu omongin dia percaya gitu loh. Nah yang jadi masalah kalau omongan ini yang dipelintir gitu loh. Ngerti gak sih? Banyak orang memanfaatkan, menggunakan, memanipulasi. Oke.
Ya, 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 ya. Jadi bukan seperti kasus lu, kalau kayak kasus lu kan memang mungkin lu merasa ya gue tanggung jawab kok gitu. Iya, Tapi kejadiannya nggak seperti itu. iya, iya. Yang Ini beda case lah. beda Iya, case iya, iya. dia. Iya, ya, paham, paham. Yang di buku itu yang lu maksudkan Banyak beda case lah. banyak sekali manipulasi. Oke, oke. Enggak, maksud gua gini, Bro, jangan sampai ketika orang baca ini, Mm-mm. terus yang baca ini kebetulan membernya nih, downline-nya nih yang nggak bertanggung jawab, yang nakal lah. Terus dia ngerasa kayak, ini bener kan? Nih kasus gua kayak gini nih, Iya. bener nih. Padahal dianya yang kurang ajar, Iya. ngerti nggak maksudnya? Iya, iya, iya. Nah, seakan-akan akhirnya yang jadi korbannya ini, yang dijelek-jelek ini leadernya, padahal dianya. Gini, Nah bro, ini maksud gua kalau ngomong ini biar clear gitu loh maksudnya. yes, kalau orang sudah terluka, bro, Hmm, mau itu leader, mau itu orang baru, ya, orang terluka itu lu tahu sendiri lah kalau orang terluka ya, kemana aja dia ngomong, bro. betul. Dia nggak gini loh. Ini masalah, kembali lagi, ini masalah persepsi. Hmm. Orang kalau sudah terluka, ini bukan masalah benar dan salah lagi. Ya. Ya udah dia ngomong aja kemana-mana gitu. Hmm, Jadi yang lu bilang itu padahal udah bener. Lu nggak ngikutin ini, lu nggak ngikutin Hmm. ini, lu nggak ngikutin sistem, lu nggak teachable, lu nggak ini gitu. Dia udah merasa terluka, dia udah merasa duitnya udah keluar. Iya. Bisa jadi mungkin karena masalahnya satu hal aja mungkin. Dia minta waktu lu mungkin, padahal cuma satu kali aja sebenarnya. Hmm. Satu kali aja sebenarnya lu nggak bisa hadir misalkan contohnya. Tapi dia langsung membahas, aku kan udah kau suruh beli banyak, kenapa lu nggak tanggung jawab katanya. Nah daripada itu terjadi, lebih bagus kita bangun kesadaran dari dia. Kalau memang dia mampu, dia merasa mampu, dia beli sendiri ya yang semampunya dia aja gitu. Ya. Makanya kan kalau di ILP gue selalu ngajarin orang, Ya. kalau lu mau join ngajain orang beli produk, tanya mereka semampunya dia. Kalau dia cuma mampu 1 juta ya 1 juta, kalau dia mampu 10 juta ya 10 juta. Ya, ya. Kalau dia mampu 100 juta ya 100 juta, kalau dia mampu 300 juta ya 300 juta. Ya berdasarkan kemampuan masing-masing. Ya, ya. That's the beautiful of network marketing. Ya, ya, ya. Gitu loh. Jadi bukan gini, bro, jangan maksud gini, teman-teman juga jangan salah melihat bahwa ini saya menulis itu mengambil general. Ya. Berdasarkan pengalaman saya, Oke. pengalaman banyak orang, Yes. pengalaman banyak murid-murid aku di ILP, dan itu kita jadikan jadi buku. Dan Oke. itu banyak yang relate. Tapi bisa jadi buku ini nggak relate sama kamu kalau kamu jalankan dengan benar. Ya, 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 ya. Oke, paham, paham. Ya, ya, ya. Bisa jadi. Ya kayak kasus gua tadi itu ya. Iya, bisa jadi, Itu salah nggak satu relate. contoh ya. Iya. Ya. Maksud gua ini gua ngomong begini jangan sampai nanti teman-teman yang baca buku ini yang mungkin posisinya teman-teman ini ngerasa apa ya? Ya kalian mungkin bukan orang tepat tapi ngerasa kayak oh iya bener nih, oh iya nih bener nih ini. Ah itu maksud gua, Bro. Iya, iya. Jadi harus clear dulu nih gitu Iya. loh. Jadi enggak ya beda case lah ya, beda ini beda ya gitu. case. Tapi Iya. tapi sisi gelap itu nyata. Iya, iya. Sisi gelap itu real. Sisi gelap itu nggak bisa dinafikan. Sisi gelap di network Iya. marketing itu ada. Tapi tinggal bagaimana caranya sekarang kita itu, lu baca ini tujuannya ya supaya lu aware aja. Gitu loh. Sadar aja gitu loh. Ini jadi pembicaraan dan dengan satu timmu kalau sama-sama membacanya kalian bisa jadi satu frekuensi. Betul. Lu bisa jadi saling menjaga. Oh berarti gua nggak bisa giniin dia. Ya. Dari segi leadernya nggak bisa mengginikan timnya, dari segi tim nggak bisa mengginikan leadernya. Kan tujuannya di situ. Iya, iya, iya. Nah selama ini kan rambu-rambunya kayak nggak ada gitu loh. Ada sih kode etik. Iya. Tapi kan kode etik kan semua orang kadang-kadang ya you know lah. Iya, iya, iya. Kode etik kan jarang dibicarakan Iya. gitu loh. Tapi kalau yang orang dari luar, nih kita bicara dari perspektif orang luar dari network marketing, Iya. yang dibicarakan sisi gelap semua. Banyak loh, jangankan bro. Orang banyak nggak mau beli ini karena takut sama judulnya. Oke. Dia takut sama judulnya. Udah baca belum tuh? Lihat judulnya aja dia nggak mau. Oh, kalau gua kenapa ngundang lu karena gua udah baca. Yes. Gua tahu isinya, Iya. makanya gua undang. Kalau dia udah ketakutan, oh nanti udah takut duluan dia. Iya, Gitu iya, loh. iya. Kenapa dia takut? Karena dia banyak bikin kesalahan. Oh, oke. Dia Oke, manipulatif. oke. Oh, Dia- paham. Dia controlling. Kalau gua nggak ada takut ya gua nggak ada ngelakuin kesalahan, gua Iya. bener-bener fine-fine aja. Ngapain lu Gua takut? jalanin on system, ya ngapain gua Ngapain takut? Dia takut iya. dia ngasih timnya, Oke. jadi ketahuan belangnya. I see. Oke. Paham. Ya. Selama lu on the track, nggak ada yang perlu lu takutin. Iya, Jadi gini loh, lu tinggal anggap buku ini sebagai sudut pandang. iya. Sudut pandang yang lain. Kalau menurut lu bagus,
lu praktekkan, Iya. menurut lu nggak bagus, nggak setuju, ya nggak apa-apa juga. Iya 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 iya. Gue juga baca buku kan gue selalu nggak setuju sama bukunya, Bro. Iya, ada yang kita setuju, ada yang enggak Ada yang lah. enggak gitu Iya loh. iya iya Tapi yang gue setuju ya pasti gue baca. iya. Gue jadikan jadi pembelajaran gitu loh. Iya iya. Tapi ada orang yang lihat bukunya aja, Bang Indra ini kayaknya anti MLM ya? Enggak. Iya iya iya. Gue sangat cinta dengan industri ini. Karena lu mau industri ini ke depannya jauh lebih baik ke depannya Yes dong, kan. harus dong. Ya makanya bahas sisi gelapnya. Harus Bro. tahu lah orang-orang lah. Supaya terjadi pertobatan harus ada apa, Bro? Ya harus tahu yang benar kayak gimana kan. Ada pengakuan. Iya. Ada orang ngaku dulu, Hmm. dia harus ngaku dulu. Baru dia bisa Iya, bertobat. pengakuan terjadi ketika dia tahu kan. Dia tahu. Dia melakukan kesalahan Iya, kan. dia Ya kan? tahu. Mana yang benar, mana yang salah kan Dan gitu kan. masalahnya di network marketing, banyak orang tidak sadar dia melakukan kesalahan. Hmm. Dia manipulatif, dia tidak tahu bahwa dia itu sedang manipulatif. Dipikirnya yang dia kerjakan Itu dilakukan betul. fine-fine saja, Fine-fine saja. baik-baik saja. Dan banyak orang Padahal terluka. enggak. Tidak benar. Itulah yang bikin industri kita jadi bobrok. Semakin bobrok. Iya. Banyak orang tambah negatif. Tambah negatif. Orang belum jalanin, belum masuk juga ikutan negatif. Udah ikutan negatif. Karena ini Gitu loh. auranya dari orang lain ya. Iya. Oke, paham. Jadi sisi gelap ini untuk ngelihat gini loh. Oh, kenapa nggak bahas sisi terang? Sisi terang gak usah dibahas. Semua udah ngomongin. Semua udah tahu ya kan. Semua orang udah Iya, ngomongin iya, tentang iya. residual income. Iya. Bagaimana bisa Freedom, freedom, total iya. freedom dan segala macam. Income Liburan gede, segala iya, macam iya, semua iya. udah ngomongin itu. Iya. Tapi sisi gelap, kenapa kalian nggak berani ngomongin itu? Itu Iya. real loh. Iya. Oh nanti orangnya jadi nggak mau join, Bang. Berarti kamu memanipulasi dia. Berarti yang lu lakuin selama ini ada yang enggak benar. Ada yang nggak bener. Iya. Gitu Karena loh. kalau yang lu lakuin bener-bener aja, Ya nggak ada masalah. what's wrong dong. with that? What's wrong with that? Iya, bener. Iya. Ya itu tujuannya Iya, gitu loh. Oke. Jadi, oke. Orang yang setelah membaca buku ini, saya yakin banyak udah feedback. Ya. Ini udah hampir 1000 lah terjual, Bro. Ya. Udah banyak feedback dari aku yang bilang, Bang, ini gua banget. Pastilah. Yang gua mau dari mereka setelah membaca buku ini, mereka tuh jadi dewasa. Ya. Aku mau mereka jadi networker, Ya. jadi leader yang dewasa. Bertobat lah ya, Ya, ke jalan yang benar. Kalau dia yang melakukan kesalahan, dia Iya, iya. bertobat. Iya. Tapi kalau dia nggak melakukan, dia menambah wawasan. Dia Gitu bisa loh. pakai buku ini, perdoman ini buat ke ke timnya. kan? Iya, benar. Jadi goalnya kan gitu Betul. loh. Jadi kita nulis Setuju. buku itu kan ada goalnya. Iya. Goalnya gua adalah bahwa kita membongkar bahwa selama ini, network marketing adalah salah satu profesi yang luar biasa. Network marketing is not perfect, just better. Eric Worre bilang begitu. Yes, but network marketing ada dark side-nya. Gak apa-apa kita ungkap. Selama ini lu tau gak ya, pengalaman gue ya sebagai trainer bukan hanya sebagai pelaku gitu. Gue kan ngomong di berbagai perusahaan. Iya. Itu orang selalu defense kalau orang berbicara, ada orang luar selalu berbicara soal sisi gelap. Misalkan orang bilang gini, yang diuntungkan leader-leadernya aja. Pasti jawabannya, oh di perusahaan kami enggak. Lu bayangin, itu kan defense. Padahal sebenarnya kalau ada orang di luar yang memang bilang ada sisi gelap nih. Leader hanya diuntungkan di atas. Ada memang kasus seperti begitu. Tapi gak banyak. Karena harusnya begitu. Iya. Bukan di generalisir gitu loh. Iya. Kita harus admit memang ada yang begitu gitu loh. Bahwa ada yang gak bener, yes. Lu lihat aja sekarang di sosial media. Bagaimana cara network marketer ini menjalankan bisnis jaringan. Gue kadang-kadang sebenarnya sangat tidak setuju. Tapi apakah gua menghina mereka? Enggak, ya biarin aja mereka berproses gitu loh. Gitu loh maksud gua gitu. Jadi artinya banyak yang gak bener, yes. Gitu loh. Tapi bukan kita bilang, enggak kok ini merubah hidup. Iya, banyak yang merubah hidupnya. Network marketing ini banyak merubah hidup orang, jelas. Totally agree. Tapi banyak juga yang hidupnya hancur gara-gara ini. Karena cara yang salah Karena cara yang salah, karena banyak tertipu money game. Iya. Ya balik lagi, mereka pengetahuannya kurang. Iya. Jadi kenapa gua bahas soal itu supaya mereka bisa membedakan mana bisnis network marketing yang real, mana money game. Ya ada juga di sini dibahas Iya. money game ya. Jadi artinya sisi gelap ini jadi supaya orang jadi lebih aware gitu loh. Lu jadi orang yang lebih punya, sebelum join di satu perusahaan lu harus
lu harus lebih menggunakan bukan faktor ikut-ikutan, Ya. tapi lu harus menggunakan common sense. Nah itu dia. Ya, ya, Lu ya. harus menggunakan common sense lu. Lu harus menggunakan critical thinking. Ya kalau memang nomor satu seperti tadi gue di live tadi ditanya, Bang Indra yang paling penting sistem edukasi atau produk? Ya nomor satu ya produk lah. Network marketing adalah salah satu sistem jaringan, sistem marketing di mana di situ adalah mendistribusikan produk dan jasa dengan word of mouth advertising. Jadi kalau produk lu nggak bagus, nggak bener, lu marketingin, lu edukasi juga ya sama aja bohong. Iya gak sih? Iya, bener. Apa yang lu mau jual? Iya. Makanya saya bilang, kalau produk nggak bagus sih lu jangan join. Ngapain lu distribusikan produk yang gak bagus? Cuma gara-gara komisinya gede. Ya karena komisinya gede. Iya. Lah itu kan gak make sense gitu. Iya. Jadi banyak orang terjebak di area itu gitu loh. Makanya itu dark side-nya. Jadi dengan begini, jadi orang tahu, berarti kami harus lihat produknya dulu. Iya dong. Iya, setuju. Paling gampang adalah kau gunakan produknya buat diri lu dulu. Bermanfaat apa enggak? Kalau gak ada manfaatnya ngapain? Ngapain lu jadi distributornya? Iya. Itu kan gak masuk akal. Bohongin gitu. orang dong. Membohongin Iya orang kan? dong. Pakai ini dong, ini bagus. Tapi lu sendiri gak pakai. Gak pakai. Itulah maksud gua. Iya. Dan itu banyak sekali kejadian. Iya. Jangan pikirin produknya, yang penting marketing plan-nya. Iya. Oh itu sering dengar gua. Nah itu dark side. Iya. Bisnisnya aja. Cuannya aja. Iya. Produk Belakangan. Iya. Itu nggak betul dong. Iya. Ya dan ketika ada orang luar bilang begitu, kita bertahan. Iya. Enggak kok, di perusahaan kami enggak. Itu kan berarti kan lu defense. Iya. Kenapa lu enggak admit aja? Memang ada yang seperti itu. Iya. Memang ada yang seperti itu. Memang banyak yang seperti begitu. Tapi justru itulah ayo kita sama-sama sama-sama kita menjadi satu tim supaya kita nggak melakukan hal yang sama. Kita benerin yuk. Kita benerin yuk. Iya. Setuju. Nah cara berpikirnya ini yang maksud gue kita bikin jadi satu movement bro. Oke. Ya. Makanya gue mau lu misalkan ajak bro, ayo bahas buku. Kalau bahas buku gue mau. Tapi kalau misalkan ngobrol yang lain tidak soal network marketing gue nggak mau. Gue banyak podcast yang nawarin gue, tapi tidak berbicara soal network marketing gue nggak mau. Kenapa? Ngapain? Karena gue mau berbicara soal network marketing itu dari perspektif yang berbeda. Iya. Tapi kalau soal network marketing, ayo biar gue kasih tahu perspektif yang berbeda. Bagaimana indahnya network marketing ini. Yes. Ya. Bagaimana indahnya. Bukan seperti yang lu lihat. Tapi bukan berarti gue menafikan juga ada sisi gelapnya. Bang kan ada sisi gelapnya gini-gini. Ya gak usah lu ngomong, gue udah tulis bukunya kok. Iya. Lu baru ngomong, gue udah tulis bukunya. Iya. Oke. Gitu loh bro. Keren. Nah itu tadi kan masalah tentang yang kita bahas tentang tutup poin Yes, ya. Udah clear ya Clear. Jadi kan biar teman-teman nih nanti pas baca ya kan. Jadi itu kayak pas dengerin kita juga kalian tuh kayak oh ya make sense lah, masuk akal lah ya. Nah satu lagi nih bro yang gua ada baca dan gua agak sedikit kayak tergelitik lah. Iya. Mungkin gua mikir kayak ini kayak agak kita beda inilah, beda pandangan lah ya. Yaitu tentang masalah flexing. Iya. Flexing. Nah, ini menurut gue ya, kalau yang gue baca, lu kan maunya kan kalau kita jualan ke orang, kita ngajak orang untuk berpartner dengan kita, ya lu harus ya sampein aja semuanya. Jangan yang bagus-bagus, yang muluk-muluknya aja kan. Income-nya sekian, nanti dapat trip ini, dapat itu ya kan. Tapi lu gak jelasin prosesnya dan lain sebagainya gitu loh. Nah kalau menurut gue agak kurang sedikit disagree-nya tuh karena gini bro. Kalau kita jelasin ke prospek ya kan tentang kayak ini ntar prosesnya gini loh ya. Ini sebenarnya agak susah. Gue join itu 3 bulan pertama baru dapat ngerekrut orang mau closing misalkan contoh. Ya gue yakin sih ya orang gak akan ada yang mau closing sama kita ya gitu loh. Karena ini dalam arti gue tuh gini bro. Gue bukan yang nunjukin yang bagus-bagusnya saja bukan. Tapi maksud gue kalau di tren ya di kita ya yang gue ajarin ke member-member adalah lu ketika presentasi lu presentasi apa adanya aja. Sesuai slide. Kasih tahu ke mereka. Ini produk satu bermanfaat gak buat lo? Kalau bermanfaat dan hitung-hitungannya masuk di akal, ayo bareng. Tapi kalau enggak, iya enggak usah. Kalau kita seperti itu. Yeah. Nah, gue nggak tahu. Lu kan nulis ini kan berdasarkan pengalaman lu kan yes. di perusahaan yang lu pernah jalanin, pernah tekunin ya kan. Nah, ya itu sih yang gue kepingin tahu. Maksudnya yang lu maksud tentang yang flexing ini
seperti apa gitu. Karena kalau kita ngomongin hal yang aslinya, prosesnya, perjalanannya, kesulitannya, orang nggak akan mau join, Bro. Itu sih kalau menurut gua ya, Ya, gitu. sekarang gini, Nah, gue tanya sama lu udah ya, berapa tahun di industri network marketing? 10 tahun kan? 10 tahun. Pertama sekali gampang nggak? Gue dengar podcast lu kemarin 100 orang lu prospek nggak ada yang join kan? Betul. Jadi buat pemula sulit apa gampang network marketing? Karena jujur, karena buat gua di awal susah karena kenapa 3 bulan gua nggak ada yang join satu pun, gua ngundang 100 kurang lebih nggak ada yang join satu pun, karena gua pakai cara yang salah. Loh, oke, Iya, terlepas dari iya, cara yang salah atau enggak. heeh, Kalau kalau lu 100 orang yang lu prospek, itu nggak ada yang jadi. Kalau gua 8 tahun nggak jadi apa-apa, Bro. mmm, Gua proses gua 2001 sampai 2009 gua nggak dapat apa-apa. mmm, Maksud gua mau ngasih tahu sama orang, network marketing itu nggak gampang buat pemula. oke, Maksudnya gini loh, supaya ekspektasinya orang ketika join itu, mmm, mereka tuh jangan terbuai dengan omongan-omongan mmm, yang ngada-ngada gitu loh. Tujuannya di situ, bahwa oke, ini nggak gampang, tapi masih ada komanya. mmm, Ini layak untuk diperjuangkan karena oke, ini oke, buat transformasi hidup. oke, Jadi ini bukan cuma sekedar produk lu bagus atau enggak. Lu kalau ngomong soal produk, apalagi kalau misalkan yang gua nggak setuju soal flexing, mmm, tujuannya gini loh. Bukan gue bilang, kan ada kadang-kadang dapat reward, dapat mobil, dapat mmm, jalan-jalan. iya, Ya nggak apa-apa dia sampaikan itu, mmm, selama itu dia kasih tahu perjalanannya, mmm, prosesnya. Artinya gini loh, kalau misalkan dia nggak mau, iya, berarti memang dia bukan orang yang tepat, Bro. oke, Dia bukan market yang tepat. iya, 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 Dia bukan market yang tepat. mmm, Karena dia jangan sampai orang ngira network marketing ini bisnis gampang di awal ya. oke, Tapi ini bisnis layak untuk diperjuangkan. oke. Nah, banyak orang terjebak, dia kira bisnis jaringan ini adalah bisnis gampang cepat kaya, itu menjadi masalah. Oke, oke, paham, paham. Ya, 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 Karena ya. perbuatan sebagian orang Yang ngajak ini, yang ngajak ini ngiming-ngimingin lah. diiming-imingin. Oke. Dapat mobil ini, dia bilang dapat mobil ini kayak kemarin di podcast Yawi, kan gue denger tuh. Heeh. Dia dapat mobil baru 6 bulan. Lu bayangin gak? Hmm. Dia 6 bulan di perusahaan itu, dia baru dapat mobil. Dia seorang misalkan seorang security. Hmm. Tapi dia nggak ngomong, dia security 30 tahun yang lalu, Bro. 15 tahun terakhir ini dia sebagai pemain network marketing. Oke. 6 bulan karena dia bisa bedol desanya, dia pindahkan timnya, baru dia dapat mobil cepet. Dia nggak Hmm. ceritakan itu. Oke. Itu yang saya bilang itu flexing. Hmm. Oke, 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 oke. Oke? Iya, 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 Nah, iya. yang kedua, misalkan kalau dia bilang misalkan apakah kita nggak bisa menunjukkan daily lifestyle kita? Ya boleh dong. Hmm. Yang nggak boleh itu adalah kalau lifestyle yang lu paksakan, Yang lu belum mampu. yang lu belum mampu. Iya, iya, iya. Misalkan, lu ini kan gua kan gini loh. Gua pengalaman gua sebagai pelaku Hmm. hampir 19 tahun Hmm, hmm. dan sebagai trainer di 6 tahun ini, Ya. gua banyak ngeliat orang itu ngadu ke gua. Bayangkan mereka baru dapat komisi 30 juta pertama, mereka dipaksa beli mobil sama oknum Hmm. leader supaya terlihat sukses. Lu bayangin gak? Supaya terlihat sukses. Supaya terlihat sukses. Oke, 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 oke. Apa jawaban aku? Jangan beli. Hmm. Cukupi keluargamu dulu, saving dulu, Ya. biaya operasional untuk mengembangkan Oke. bisnis. Oke. Nah itu maksudnya. Oke, oke, oke. Gitu loh. Soalnya kalau di kita itu, gue nggak tahu ya Bro tahu atau enggak. Jadi kalau di tren itu kita ada beberapa komunitas Iya. ya kan. Salah satunya karena gue suka mobil, Iya, gue ciptain, gue create komunitas yang namanya Tren Auto Club. iya, Nah, Tren Auto Club ini syaratnya untuk bisa masuk ya, itu adalah member-member yang income-nya udah minimal ratusan juta and above ke atas. iya. Jadi kalau mau join bebas. Gua terserah mereka. Pokoknya mobil luxury and above ya. Iya. Itu harus beli tapi harus beli dari income-nya Tren. Iya. Gitu. Terserah mereka mau nyicil kayak mau apa, mau Iya. beli second, Iya. whatever lah terserah lah. Tapi syaratnya harus beli dari income-nya Tren. Iya. Nggak boleh join kalau mereka income-nya belum ratusan juta. Iya. Gitu. Kan bullshit dong, bohong. Iya. Nah itu kalau di kita ya. Ya itu kan challenge. Nah gue nggak tahu menurut lu itu flexing atau gimana itu? Ya enggak dong, itu kan challenge. Oke. Artinya kan itu challenge. Yang gua maksud itu, misalkan gini loh. Lu pamerkan income leader lu. Ya. Lu bilang prospek sama prospek. Lu pamerkan income leader lu, Ya. lu naik mobil leader lu, Ya. terus lu ngajak orang untuk financial freedom. Itu kan bohong lu. Oke, 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 oke. Jadi bukan yang gua kritik itu, bukan yang lu lakukan seperti challenge seperti itu. Oke. Ya di setiap organisasi perusahaan network marketing mereka punya klub-klub itu ya bebas-bebas aja kan, Ya, Bro. ya, 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 ya. Gitu loh. Ya. Tapi maksudnya
Kalau memang dia mampu, why not, memang itu lifestyle yang kita jual, Iya. kan memang lifestyle. Iya. Tapi jangan lifestyle yang kamu paksakan. Yang belum siap dipaksakan ya. Berapa Oke. banyak leader, termasuk gua dulu, gua termasuk orang, gua jujur, gua berani ngomong. Gua orang yang, lu kalau tanya di network marketing, kalau nyari duit, gua ya puji Tuhan tidak terlalu sulit di network marketing. Oke. Tapi ngelola duit, itu cerita lain. Susah. Susah. Dulu Oke. ya, Iya. Oke, dulu oke. ya, cerita dulu nih ya. Iya. Berapa banyak yang gua kenal leader, itu karena hancurnya gara-gara nggak bisa ngelola duit. Oke. Karena memaksakan diri. Hmm. Makanya gue di komunitas ELP, Iya. gue ngajarin banyak teman-teman itu juga bagaimana kepandaian finansial. Oke. Mengutamakan bagaimana setelah punya cash flow, Ya. membeli aset, mendiversifikasi dan lain-lain. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi memaksakan sesuatu yang belum kamu Berlebihan. mampu. Iya. Gitu loh. Oke. Banyak di luar sana ya kayak gitu ya. Bro, ini yang gua tulis itu karena bukannya pengalaman gua. Oh. Ini ratusan ribuan orang yang udah cerita sama gue yang begitu-begitu. Jadi income-nya masih kecil, dipaksa suruh beli mobil. Dipaksa supaya biar terlihat sukses. sukses. Dan itulah yang membuat orang Jadi pada ini antipati. ya. Oke. Lu bisa bayangin gak ya? Ini cerita gue pernah cerita sama Ocha dulu tuh. Oke. Sampai gue tahu dia tuh dapat rumah, dapat mobil, dia pamerkan tuh. Gue tahu dia dapat betulan. Di sosial media dia pamerkan. Ya. Salah nggak itu sebenarnya? Kan nggak salah juga Iya. sebenarnya. Pencapaian kan? Pencapaian. Ya. Cuman karena message-nya, narasi dia nggak benar, banyak yang komen. Masalahnya muka lu nggak cocok sama pencapaian lu, bang, katanya gitu. Lu bisa bayangin nggak itu? Mukanya itu nggak cocok sama mobilnya, sama rumahnya itu, ngerti gak lu? Nggak percaya orang. Karena narasinya itu nggak benar. Jadi konsep yang gua kritik itu adalah yang sering gua gaung-gaungkan personal branding disalahartikan orang harus pamer-pamer komisi, pamer mobil. Itu yang gua maksud flexing. Oke. Tapi kalau misalkan kayak lu, ya karena lu udah mampu misalkan naik mobil lu, misalkan Mercy, Ferrari, karena memang itu keseharian lu, ya memang itu keseharian lu. Lu bukan pamer, memang itulah lifestyle-nya. Iya. Dia tapi kan setelah 10 tahun. Iya, betul. Kan gitu kan? Iya. Jadi yang terjebak ini yang kasihan, bro. Kalau orang nggak baca itu, yang terjebak itu yang terjual mimpi, walaupun jual mimpi nggak apa-apa, tapi ngimpi, itulah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Itu yang kasihan. Oke. Iya. Itu yang kita nggak mau gitu loh. Nah, kalau kita mau benahin industri ini, kita mulai benahin dari ininya. Kalau lu bilang, bro, aku bikin klub. Aku ada satu klien gua, dia perusahaannya punya klub Harley, leader-leadernya. Flexing nggak? Ya enggak lah. Orang yang di situ pencapaiannya udah tinggi-tinggi semua. Itu bukan flexing. Tapi kalau orang belum mampu, lu paksa untuk beli itu, lu iming-imingin, nah itu biar terlihat. Iya, itu salahnya di situ ya. Nah itu salahnya. Dan itu banyak. Oke. Nah, lu jangan lihat diri lu yang merasa, maksudnya lu nggak melakukan itu, tapi di luaran sana itu banyak. Jadi jangan heran lu kenapa network marketing jelek. Mungkin lu bingung kan? Gua kan udah melakukan yang benar. Iya. Tapi di luaran sana banyak seperti itu. Iya. Enggak, sebenarnya sih jujur sih bro, kan gue memang kan kiblatnya kan cuma dari satu perusahaan MLM yang gue pernah tekunin sebelum gue buka tren kan, yang 5 tahun kemarin itu kan, yang dari Amerika itu. Jujur sih ya itu juga ada lah kejadian seperti itu. Jadi contoh leader-leader yang udah income-nya udah lumayan tinggi, itu dipaksa suruh beli mobil lah. Mobilnya ini kalau kita kan masih tahu diri lah ya, ya udah lo beli yang kecil-kecil dulu lah, Mercy, BMW masih oke lah. Ini mereka disuruhnya beli supercar sih. Langsung suruh beli Ferrari kayak gitu. Dan akhirnya ketika mereka income-nya menurun, itu harus dijual semua mobilnya. Dijual semua. Dan itu ketika timnya tahu, ya semuanya pada kaget. Dan akhirnya kan leader-leader tersebut yang jadi malu kan. Iya dong. Gitu loh. Iya, yang leader di atasnya ya senyum-senyum aja. Iya, dia kan fine-fine aja. Gua kan maksudnya kan, gua kan sekarang ini kan banyak bergaul sama owner-owner MLM. GM MLM. Teman-teman gua pengusaha. Mereka kalau misalkan berani, ya gua kebetulan nggak demen mobil ya. Gua maksudnya bukan kayak lu yang memang beda lah ini. Beda selera aja gitu. Beda selera aja. Hobi. Gitu. Beda hobi aja. Jadi kalau orang yang berani beli supercar, at least dia punya cash flow udah 100-200 M bro.
di network marketing dia baru dapat income 7 miliar, dia langsung beli supercar, itu kan stupid. Iya. Nggak tahu gue boleh ngomong gitu nggak Ya ya? nggak apa-apa. Bunuh diri lah ya. Ya. Iya. Itu kan berarti kan dia Iya. berarti kan lu baru 6-7 M, lu beli 6 M, Ya udah. ya Lu buat sehari-hari apa? ya itu kan bukan bukan pengusaha namanya. Iya. Paham. Gitu loh. Iya. Paling banyak kan dari lu punya duit 1% 2% lah. Iya. Kan gitu kan. Iya. Nah ini kan jadi sebagai pembelajaran buat orang gitu. Iya. Apalagi yang kayak tadi yang sering curhat sama gua, baru dapat 50 juta disuruh beli mobil 150 apa 200 juta. Itu kan Oke. ngaco itu. Ya. Kalau gua sih kenapa gua buka Trend Auto Club ini, Bro. Gua sebenarnya ngasih challenge ke mereka, khususnya yang suka otomotif ya. Ya, yang suka otomotif. Jadi gua kasih challenge. Ayo, lu kalau suka otomotif juga, lu mau gabung sama kita yang kita ngadain event bulanan ya sebulan sekali. Ya, lu cepetan, lu kerja yang bener ya kan, lu jualan yang gila ya kan, ngebut lah, lari lah, kenceng lah. Ya biar income lu gede dan habis itu ya udah baru kita bisa approve gitu loh. Iya dah. Jadi apa ya? Kan Ya lu setting goalnya lah. iya, tiap Dreams-nya orang lah. ini kan beda-beda Bro, Iya. punya goal ya kan. Iya. Ada yang mungkin tujuannya kepingin umrohin keluarganya. Iya. Ada juga yang kepingin mobil, Iya. kepingin rumah atau apa. Nah kalau gue sih masuknya dari mobil gitu. Iya. Tapi gue gak pernah paksa orang yang income-nya baru 10 juta atau 50 juta. Cuma sekali gue suruh ngutang, suruh beli. Gue sih gak pernah. Gue gak pernah. Berarti kan lu bener. Gue gak pernah. Tapi yang gue maksud di Ini situ, kan ngancurin Bro. ngancurin. Ini kan aset gue juga sebenarnya. Iya, berarti yang gue maksud di situ banyak yang begitu. Oke. Bukan ada, banyak. Ngeri ya. Nah, Ngeri. that's why kita ngobrol seperti ini. Iya. Supaya orang tahu. Betul. Lu jangan paksakan. Iya. Gitu loh. Jadi harus belajar juga Iya. dari pengalaman kehancuran aku dulu soal finansial. Iya. Bagaimana aku mengelola duit, bagaimana teman-teman aku banyak sekali Iya. top leader yang di Indonesia yang gua kenal hancur hanya gara-gara itu. Hmm. Bukan nggak berhasil loh, Iya. tapi karena salah langkah dalam hal financial. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi bukan ya misalkan gua lihat lu misalkan lifestyle lu terbang misalkan lu keluar negeri sama bini lu naik bisnis. Apakah itu flexing? Ya enggak lah, orang memang biasanya bisnis. Cuman orang lain mungkin ngelihatnya beda. Cuman Iya. bagaimana lu membuat nah ini dia Bro. Kalau lu posting di sosial media lu harus tahu konsekuensinya. Iya. Ini kan masalah persepsi. Iya, paham. Nah, tinggal bagaimana lu meng-create itu Iya. bisa jadi seperti supaya itu tidak flexing, itu another skill. Iya. Itu lu bisa tanya gua tuh. Itu di caption. Itu di caption. Iya, paham. Nah, kalau gua membangun persepsi seperti begitu, walaupun gua melakukan apa, orang nggak pernah merasa flexing. Kenapa? Karena ada backstory-nya selalu. Iya. Ada story behind-nya. Iya. Gitu loh. Jadi bukan flexingnya tapi prosesnya. Iya. Kayak tadi gua cerita sama lu. Ada orang pencapaiannya BMW terbaru buatlah harga 3-4 miliar. Dia mau pakai, dia bangga loh. Dia Iya. mau posting. Iya. Boleh nggak? Boleh dong. Apa? Iya. Masa nggak boleh dia posting? Iya. Tapi dia ceritakan, saya bisa dapat begini setelah 5 tahun saya kerja 15 jam sehari. Nangis darah saya ngerjakan ini. Iya. Jadi artinya bukan saya, kalau orang bilang, oh ternyata susah ya, berarti ini bukan market yang tepat, brother. Nah sekarang tergantung lu. Lu mau, kalau gua, lu mau cari sembarang orang atau mau cari orang yang berkualitas. Iya. Kalau gua yakin di marketing, lu cari 2-3 orang berpotensi, berkarakter leader, itu bisa game changer buat hidup lu. Iya. Daripada banyak orang tapi semua Gak ada masuk yang angin. jadi. Gak ada yang jadi. Betul. Ngapain? Iya. Setuju. Jadi lebih bagus dari awal lu seleksi. Iya. Kalau memang dari awal ini lu kasih tahu ini nggak gampang, tapi layak untuk diperjuangkan. Tinggal tanya dia, tujuan lu dapat duit atau merubah hidup. Iya. Kan Banyak itu aja. orang itu konotasinya, ya gue mau cepet kaya. Iya, berarti kan bukan mau merubah hidup, mau cepat kaya. Iya. Nggak cocok di sini. Nah terus karena yang jualan ini juga mikir, wah mau closing, iya tenang, gak usah ngapa-ngapain. Iya, nggak usah Diem ngapa-ngapain. aja, Nah. selesai. Banyak tuh yang itu Dan gue tahu. akhirnya ekspektasinya salah. Iya, kecewa Kemana-mana. omongannya. Iya. Nah itulah kenapa gue tulis buku itu. Iya. Keren. Dark side. Jadi Sisi dark gelap side, network marketing. sisi gelapnya itu bukan berarti gue benci, bukan. Iya. Kita masih gitu loh. Sekali-sekali kita harus berani mengkritik kita sendiri. Iya. Ini kita otokritik supaya untuk menjadi lebih bagus. Bukan untuk kita menjelekkan, enggak. Ya, setuju.
Biar ke depannya jauh lebih baik lah. Jauh ya lebih kan? baik. Berapa banyak orang yang Ya. lu tau nggak yang baca ini? Hmm. Lu kira orang-orang network marketing. Hmm. Ini ada beberapa orang yang anti network marketing beli ini loh. Oke. Hmm. Dan dia kaget. Hmm. Dan dia DM gua nggak nyangka bang. Gua nggak pernah terpikir apa yang seperti lu tulis katanya. Hmm. Gue dari dulu anti banget. Dia anti. Tapi karena dia lihat gue bahas sisi gelapnya, gue bilang juga sisi terangnya. Gue di situ kan sisi gelap tapi kan ada solusinya. Betul. Iya, benar. Oh ternyata begitu ya bang ya. Hmm. Ternyata indah ya. Ya memang indah network marketing. Cuman yang bikin gak indah itu yang ngajak ini loh. Oknumnya inilah, bukan Masal- industrinya. Bukan industri. Ya. Masalahnya oknumnya ini banyak bro. Iya, nggak 1, 2, Kan banyak. 1, 2. Ini kayak virus ya, nular ya. Nular dia. Iya. Nah tapi dengan kita banyaknya podcast seperti begini. Iya. Dengannya di konten-konten YouTube aku. Mengedukasi. Mengedukasi. Lama-lama orang kan jadi nggak gampang dibodohin. Iya. Mereka tahu lah, oh nggak kayak gitu kok, nggak gue udah kayak baca gitu. bukunya. Udah baca bukunya, Iya, paham. Jadi keren kan? Yes. Ya sama seperti yang gue selalu bilang di ILP. 15-20 tahun lalu kan jadi mimpi semua orang jadinya. Gue mau network marketing ini jadi cita-cita orang. Dan gue lihat kemarin Wiwi bilang juga sama. Dia bilang sama, ya, keren. Dan gue mau nanti lu juga ngomong yang sama. Gue mau semua orang jadi yang ngomong sama. I don't care siapa yang ngomong. Tapi ini menjadi profesi yang nggak lagi cuma bilang aku mau jadi YouTuber. Aku mau jadi network marketer. Karena sekarang leader, gue baru bikin konten di YouTube gue. Ya. Leader itu sekarang itu tuntutannya harus jadi konten kreator. Suka nggak suka. Lu harus jadi sebagai content creation. Lu nggak bisa lagi cuman motivasi nggak bisa begitu. Yeah. Lu harus jadi content creator. Kalau nggak lu ketinggalan. Iya, benar. Zaman udah berubah Udah udah beda lah. Nah, lu bisa bayangin nggak kalau banyak orang yang jadi leader network marketing, jadi content creator, banyak orang-orang terinspirasi dan pengen seperti dia. Betul. Iya, keren. Itulah ini nanti game changer buat industri ini. Iya. Dimulai dari kita dulu. Yes, setuju. Makanya dimulai dari kita. Yes, setuju. Gua konsisten dari dulu. Gua bikin konten itu bukan dari zaman TikTok, bro. Gua dari zaman Facebook sudah live. Udah berapa tahun? Hampir 9 tahun. Gila. Gua udah bikin konten. Keren. Gue udah melakukan. Zaman 2018 orang belum Zoom, gue udah Zoom. Lu bisa bayangin, belum ada pandemi. Iya. Udah Zoom, udah Zoom dengan tim, udah mulai ngajarin. Susah banget suruh download dari zaman dulu. Iya. Tapi puji Tuhan beruntung gara-gara setelah pandemi orang sudah terbiasa dengan Zoom. Iya. Itulah yang membuat jadi lebih terbiasa. Nah, kalau kita mau berubah, kalau kita mau ke arah ke sana, ya kita harus mulai hal-hal seperti begini. Betul. Jadi gini loh, kenapa gue bikin ELP, Elite Leadership Program, komunitas gue tuh. Itu terlepas dari lu, dari perusahaan mana, I don't care. Aku gak pernah ngeliat bajunya. Yang penting gue cuman bela profesi dan industrinya. Kenapa gue buat itu? Karena gue mau semua orang akan memperbaiki industri ini. Karena gue gak bisa sendiri. Gue gak akan bisa sendiri. Tapi gue bisa mempengaruhi banyak orang. Gitu loh. Tapi kalau semua orang nanti bikin konten edukasi, konten inspirasi, konten inspirasi. Lama-lama orang kan, kok keren ya podcastnya Martin ya. Oh mantap loh kontennya itu ya. Oh kok menginspirasi ya. Oh kok keren ya YouTube-nya Wiwi ya. Kok keren ya YouTube-nya si Lambo ya. Kok keren ya YouTube-nya si Ocha ya. Kok keren. Lama-lama orang kan ngelihat, oh ternyata bisnisnya marketing. Disitulah mungkin orang akan terbiasa dengan network marketing, dengan industrinya. Sekarang kan mungkin orang belum terbiasa kan. Dan harus kita mulai. Yes, iya. Nah, that's why aku selalu mau kalau berbicara network marketing aku mau. Yeah. Karena kalau enggak, aku lebih bagus bikin konten sendiri. Iya. Aku lu lihat di YouTube aku paling suka monolog. Lebih suka monolog. Kenapa? Ya kalau lu nggak mau ngomongin network marketing, gua nggak mau. Gitu loh. Iya. Ya ngapain kalau cuma nanya, Bang Indra bagaimana sebagai entrepreneur, gua nggak mau. Iya. Ya udah banyak lah kayak gitu lah. Udah banyak ya orang kan? lebih sukses. Tapi ngomong network marketing, ayo. Iya. Sekalian mengedukasi lah bro. Iya dong. Keren.
Supaya orang tahu network marketing itu, oh gini loh, Ya. gitu loh. Mau lu nanti mau pilih mau masuk mana, terserah lu. Mau masuk perusahaan ini, apalagi. Ya. Makanya kan aku bilang, ada selalu yang nanya sama aku. Ini di luar buku ya. Ya. Bang, aku tuh selalu dijebak orang kalau live tuh. Gue sekarang tuh suka live di YouTube, suka live di TikTok. Coba kasih tahu ciri-ciri perusahaan yang wajib kita ikuti, yang abang rekomendasikan gitu. Mereka tuh maunya aku nyebut nama perusahaannya, gue nggak pernah mau. Karena gimana juga klien gue semua kan. Iya, netral lah. Iya kan nggak etis lah. Iya, betul. Tapi apa yang sekarang gue bilang? Lu harus cari selain produk bagus, cocok buat lu. Cari satu perusahaan yang sudah punya university yang ngajari cara online. Cara digital. Kalau enggak, lu pasti akan diajak seperti zaman dulu. Sebar-sebar brosur, datang-datang ke rumah orang. Cara-cara yang dulu. Lu akan terjebak di situ terus. Gitu loh. Jadi ini autokritik gue juga buat perusahaan-perusahaan. Supaya ya kalian ya harus sudah mulai berbenah juga. Iya. Gitu loh. Gak bisa pakai cara lama lah. Ya mulai berbenah. Bukan kita, aku bukan bilang. Berinovasi. Ya. Nah makanya gue senang dengan lu. Ini kan termasuk. Iya. Lu punya podcast ini kan. Ini kan salah satu cara lu mengedukasi dengan cara digital. Iya. Betul. Iya kan? Ini kan salah satu gitu loh. Nah yang kayak gini salah satunya gitu. Nah tapi yang lain tuh banyak yang gak seperti itu. Ya. Masih old school ya. Old school. Gitu loh. Jadinya nanti image-nya network marketing itu gak akan pernah selalu akan dianggap sebelah mata. Ya. Tapi dengan percakapan kita seperti ini, coba lu bayangin. Orang ngeliat kan, wah iya juga ya. Betul apa yang dibilang Bang Martin. Betul apa yang dibilang Bang Indra. Nah, kita gak ngomongin, gak cuma sekedar, ini produk kita bagus. Ini produk kita terbuat dari ini. Udahlah ya, produk lu ya produk lu lah. Semua orang pasti bilang produk yang paling bagus lah. Iya, betul. Yang seperti lu bilang, gak mungkin lah lu jualan produk, lu bilang produk lu jelek. Iya. Ya kan gak mungkin. Masa lu bilang produk lu jelek? Iya. Tapi problemnya di zaman sekarang ini, orang pertama orang tuh gak ngelihat produknya. Lu percaya gak? Orang tuh sekarang tuh gak ngelihat produknya kalau pertama bro. Orang pertama ngelihat siapa yang ngajak. Yang ngundang. Yang ngundang. Betul. Kebanyakan. Dia trust sama lu apa enggak? Iya. Gitu loh. Betul. Misalkan kayak tadi, lu ngundang gua, kalau gua gak suka sama lu, gak percaya sama lu, juga gua gak mau datang. Iya, benar. Walaupun lu bilang subscriber gua udah banyak gitu, gua gak mau datang. Gua banyak kok podcast yang subscriber banyak, gua gak mau datang. Kenapa? Karena gua gak trust. Iya. Kan sama juga. Nah, baru setelah lu bisa menjual diri lu, baru lu bisa nawarin produk dan bisnis lu. Yes, setuju. Itu zaman sekarang. Jadi network marketing zaman sekarang ini sudah bertransformasi. Gitu loh. Iya. Ini yang orang nggak sadar gitu loh. Ini orang yang nggak sadar. Jadi selalu yang dikedepankan. Makanya sekarang tuh banyak yang live di TikTok udah kayak TikTokers dia. Di belakang produknya udah sama kayak yang TikTokers gitu. Kayak afiliator gitu kayak afiliator gitu. Gue bilang ini udah jadi keliru jadinya. Iya. Kok jadi keliru dia memahami network marketing? Iya. Gitu loh. Jadi keliru dia dan ini yang gue nggak mau gitu loh. Kenapa? Ya salah satunya kenapa gue tulis ini supaya lu bisa bersosial media dengan benar. Oke. Oh di buku itu dijelasin iya ya. Dong. Oke. Gitu loh. Nah sekalian ini bro, mumpung lu bahas tentang buku itu. Jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini dan kalian ngerasa kayaknya iya sih ini masuk akal ya. Atau kalian kepingin tahu lebih dalam lagi tentang sisi gelap network marketing itu apa aja sih? Ini kita nggak bisa bahas lebih lama lagi ya kan karena waktu juga udah over nih guys. Jadi ini mungkin gue serahin ke Coach Indra ya kan. Buat kalian teman-teman yang tertarik kepingin tahu ya kan dalamnya nih sisi gelapnya nih apa aja sih seperti apa. Ya. Dan di sini yang gue suka adalah nggak cuma bahas sisi gelapnya aja, tapi beliau ini ngasih solusinya. Yes. Caranya seperti apa? Yang bener tuh kayak gimana? Ngomongnya tuh kayak gimana? Gitu. Nah ini keren sih. Nah bro mungkin bisa cerita ke audiens ya. Sekaligus untuk apa? Kalau mau pesen kemana? Ya kan?
Pokoknya kalau kalian mau dapatkan buku Sisi Gelap Network Marketing ini dan juga buku No Posting No Closing Ya. ini dan atau ikut mau dapat ini gratis bisa juga. Ya. Caranya bergabung langsung di kelas online saya juga namanya ELP Elite Leadership Program 1 tahun. Ini kamu bisa dapat ini 2 free. Tapi kalau kamu mau beli satu-satu ini juga bisa. Oke. Caranya tinggal kamu hubungi nanti di adminnya saya 0877 6780 3652. Saya ulang ya. 0877 6780 3652. Atau mau lebih gampangnya lagi nanti cari aja Instagram, TikTok saya, DM aja Indra Jaya Purba, udah tau lah. Siap. Nanti DM aja di situ. Oke. Ya. Thank you Nanti teman-teman. kita kasih nomornya Iya, ya kasih bro, nomornya di bawah. Di bawah nih ya. Ya. Biar buat teman-teman yang tertarik ya kan lebih lanjut lagi. Atau nanti mau langsung ikut kelasnya Coach Ya. Indra, silahkan ya. Ya. Ini saya kenal beliau juga udah lumayan lama guys. Bukan cuma berapa bulan aja ya kan. Ya. Atau 1-2 tahun. Ini beliau juga apa ya. Ya tulus lah ya kalau ngajar bimbing. Dan kebetulan juga kakak saya juga ada ikutnya kelas beliau juga. Ya. Sering ngasih masukan juga. Dan itulah sebabnya ya kita berteman lah sampai sekarang lah. Ya. Gitu. Jadi thank you so much. Thank you, bro. brother. Thank you. For coming, thank you for Thank you. everything, for the Thank you. story dan apa yang lu buat industri ini, gua doain ya tambah sukses, tambah Sama-sama, berjaya. Ini bisa dibilang kayak pelopor lah ya Yes, kita dong. nih ya. Ya dong. Iya. Kita bikin movement. Yes, Kita gue bikin setuju. movement. Ya, siapa Kita tahu lah bikin nanti industri network marketing bisa jauh lebih maju ke depannya. Ya pasti. Ya dari ruangan ini, bro. Iya, dari ruangan ini. Nanti Yes. makanya nanti ke depannya doakanlah. Ya. Gua akan banyak bikin event-event yang mix dia, yang Yes. banyak narasumber dari luar juga nanti gitu loh. Keren, Jadi keren. supaya apa? Supaya kelihatan network marketing ini solid gitu loh. Iya. Maksudnya layak untuk dikerjakan ya. Layak diperjuangkan. Layak banget untuk dikerjakan. Karena bukan diperjuangkan. cari duit aja. Iya, Perubahan hidup. Yes, setuju. Perubahan hidup. Jadi Ya. kalau teman-teman memang tujuannya adalah cuman sekedar cari dapat mobil, dapat rumah, terlalu Ya, kecil lah. kecil. Ya, cetek. Cetek. Ya. Transformasi hidup. Ya. Ya. Setuju. Itu dia. Keren. Thank you, brother. Thank you. Ya, buat kalian yang tertarik ya sama episode kali ini ya, dan kalian juga penasaran, kepingin tahu untuk episode-episode berikutnya, jangan lupa subscribe ya di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan episode-episode berikutnya. Gua Martin Carter undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.